Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amanda Putri dari kelas 12 MIPA 1, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang respirasi pada tumbuhan, yaitu tahapan perolehan energi pada respirasi aerob dan anaerob. Dan yang kedua, yaitu fotosintesis pada tumbuhan, yaitu tahapan proses fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap serta faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan ada dua jenis respirasi, yaitu respirasi anaerob dan juga respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan ketika lingkungannya tidak memiliki banyak oksigen. Sementara itu, respirasi aerob adalah respirasi yang dilakukan tumbuhan ketika dalam lingkungan yang memiliki banyak oksigen. Tahapan pada respirasi aerob terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transfer elektron. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat atau beratom C3. Peristiwa tersebut terjadi di sitosol. Dalam tahap ini, glikolisis akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan dua molekul NADH yang digunakan untuk proses transfer elektron. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dengan melepaskan CO2. Selain asetil-CoA, NADH juga dihasilkan dalam proses ini. Bedanya, asetil-CoA diproses melalui siklus asam sitrat, sedangkan NADH digunakan dalam transfer elektron. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 molekul NADH. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Proses ini terjadi di mitokondria sel dan melibatkan oksidasi molekul asam pirufat menjadi CO2. Selama siklus Krebs, 6 NADH dan FADH2 dihasilkan, yang kemudian akan digunakan dalam rantai transfer elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Siklus ini juga menghasilkan 2 ATP langsung dan berperan dalam menghasilkan 4 CO2 sebagai produk sampingannya. Yang keempat, transfer elektron. Transfer elektron adalah proses dalam respirasi aerob di mana elektron berpindah dari molekul-molekul seperti NADH dan FADH2 melalui serangkaian kompleks protein dalam krista mitokondria. Selama proses ini, energi dari elektron digunakan untuk memompa proton melintasi membran mitokondria, menciptakan gradien elektrokimia. Transfer elektron akan membentuk H2O. Gradien ini memicu sintesis ATP melalui enzim ATP sintase, menghasilkan energi kimia yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi. Reaksi ini menghasilkan 38 ATP. Akan tetapi, saat memasuki mitokondria akan dibutuhkan 2 ATP hingga hasil akhirnya adalah 36 ATP. Ini adalah tahap akhir dari proses produksi ATP dalam respirasi aerob. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan respirasi yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 molekul ATP, dan respirasi ini hanya berlangsung pada sitoplasma. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang menghasilkan asam laktar dan energi.
dan merubah NADH menjadi NAD+ melalui perantara asam pirufat. Fermentasi asam laktat berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses yang terjadi pada tumbuhan agar dapat memperoleh makanan, lebih tepatnya glukosa, dan juga oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Proses terjadinya fotosintesis terjadi pada daun. Proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tahapan pada reaksi terang terdiri dari aktivitas klorofil, fotolisis air, dan sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Pertama, aktivitas klorofil. Proses ini diawali klorofil yang menangkap cahaya matahari. Hal ini akan membuat terjadinya pelepasan elektron dari klorofil tersebut, sehingga kondisi klorofil menjadi tidak stabil. Kedua, fotolisis air. Tahapan ini terjadi ketika molekul air pecah yang dilakukan oleh elektron. Fotolisis air menghasilkan ion H+ elektron dan O2. Kemudian O2 atau oksigen akan dikeluarkan ke udara yang dapat dihirup oleh manusia dan hewan. Ketiga, sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Sistem transfer elektron siklik dan non-siklik ini terjadi dalam serangkaian proses. Berikut uraiannya. Tahap pertama, transfer elektron siklik, diawali dengan fotosistem 1 menerima cahaya. Kemudian terjadi transfer elektron yang mengalami eksitasi. Elektron yang masuk tersebut akan mampu mengubah ADP menjadi ATP. Kedua, transfer elektron non-siklik terjadi ketika fotosistem 2 menerima cahaya sebagai energi yang mengakibatkan molekul air terpecah. Kemudian, elektron dari proses akseptor diterima oleh NADP yang mampu mengikat ion H+ dan berubah menjadi NADPH. Selanjutnya, tahapan pada reaksi gelap. Terdiri dari fase fiksasi, fase reduksi, dan fase regenerasi. Pertama, fase fiksasi. Tahapan fiksasi bertujuan mengikat CO2 dari udara oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Fase ini membentuk senyawa beratom C6. Hasil yang tidak stabil tersebut dipecah menjadi dua senyawa C3 atau 3 fosfogliserat. Oleh karena itu, setiap 3 molekul CO2 yang masuk akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Kedua, fase reduksi. NADPH memproduksi 3 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliseraldehida dibantu dengan ATP. Untuk membuat satu molekul G3P utuh, siklus tersebut membutuhkan atom karbon dari 3 molekul CO2. Ketiga, fase regenerasi. Tahapan regenerasi reaksi gelap terjadi pada saat sebagian G3P melalui sederetan reaksi membentuk ribulosa fosfat yang kemudian difosforilisasi oleh ATP menjadi ribulosa difosfat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan laju reaksi fotosintesis, tetapi intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan merusak klorofil dan menyebabkan dehidrasi. Kedua, suhu. Fotosintesis akan berlangsung dengan baik pada suhu optimum, yaitu 25 derajat sampai 39 derajat. Ketiga, zat inhibitor, yaitu zat penghambat fotosintesis, antara lain hujan asam dan zat pembasmi tumbuhan. Keempat, lama penyinaran. Apabila tumbuhan selalu mendapat penyinaran, maka proses fotosintesis akan berlangsung terus-menerus. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.